Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Jatuh Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya mengenai bahaya influencer pseudo expert terhadap investasi digital atau konten kesehatan. Latar belakang, banyak fenomena influencer yang berlagak seperti ahli di bidang serius seperti kesehatan ataupun investasi. Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang algoritma sistem otomatis yang memungkinkan kita untuk memunculkan angka risiko pada setiap konten video yang muncul. Untuk arsitektur algoritma akan diawali dengan data ingestion, yaitu mengekstraksi audio menggunakan library YTDLP untuk menghindari ketergantungan pada transkrip manual yang sering dimatikan. Lalu akan dilakukan processing, yaitu memproses suara menjadi teks yang menggunakan OpenAI Whisper AI untuk mendapatkan dataset tekstual dari ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh kreator tersebut. Lalu hasil processing tersebut akan dianalisa dan dihitung sehingga akan mendapatkan angka yang akan dijadikan standar untuk resiko dari konten tersebut. Selanjutnya yaitu komponen analisis. Terdapat dua komponen analisa. Yang pertama yaitu analisa persuasif, yaitu memindai transkrip untuk mencari pola bahasa manipulatif yang menargetkan pemula. Komponen ini dibagi menjadi dua, yaitu analisa persuasif positif, yaitu mendeteksi pola transparansi dan edukasi seperti paham resiko, disclaimer, fundamental, yang akan meningkatkan yang akan mening, yang ulang. Selanjutnya yaitu komponen analisis. Terdapat dari dua modul utama. Modul pertama adalah analisa persuasif. Di sini, algoritma memburu teknik persuasi manipulatif jika ditemukan pola positif seperti disclaimer, fundamental, dan belajar yang akan menurunkan resiko. Lalu, terdapat juga negatif, misalnya seperti modal HP, cepat kaya, atau tanpa pengalaman yang akan meningkatkan resiko penipuan atau resiko konten tersebut berbahaya. Yang kedua yaitu analisa kredibilitas. Algoritma yang melakukan scanning otoritas kreator berdasarkan penyebutan legalitas resmi dalam ucapan mereka. Misalnya, algoritma mencari kata kunci regulator seperti OJK, Bapepti, izin atau lisensi jika referensi legalitas tidak terdeteksi. Dalam seluruh durasi konten, algoritma secara otomatis menambah risiko plus 15 sebagai indikator adanya celah authority gap. Selanjutnya yaitu desain logika scoring. Cara matematis algoritma ini menggunakan sistem terbobot dengan baseline 50. Rumusnya adalah nilai dasar ditambah total penalty red flag lalu akan dikurangi dengan reward dari green flag atau positif ditambah dengan authority gap. Hasil akhirnya diikat oleh fungsi clamping agar tetap berada di rentang 0 hingga 100%. Skor di atas 65% akan langsung ditandai sebagai rentang status bahaya. Sehingga ini akan dimunculkan dalam algoritma yang akan muncul di konten tersebut. Ini adalah rancangan integrasi yang menggunakan extension Chrome dan berbasis YouTube. Mekanismenya, algoritma berjalan di back-end, mengirimkan hasil scoring ke front-end melalui API. Kedua yaitu visualisasi. Elemen UI yang disuntikan ke halaman YouTube akan menampilkan angka risiko secara real-time seperti yang saya sebutkan tadi. Berikut adalah contoh integrasinya. Ini adalah video yang saya lakukan analisa menggunakan kode dan mendapatkan hasil waspada. Dan di sebelah judul akan muncul
kategorinya waspada yang berwarna oranye. Berikut saya akan menjelaskan kode saya, yaitu pertama saya menginstal library yang diperlukan, setelah itu mengimpor yang diperlukan, lalu akan mendownload video atau audio dari video yang ada di YouTube. Lalu akan mentranskrip atau mengubah dari suara menjadi teks menggunakan Speak to Text Whisper AI. Setelah itu akan dilakukan algoritma penghitungan resiko. Yang pertama yaitu mengecek apakah ada negatif flag seperti pemula tanpa pengalaman yang akan menaikkan resiko, ataupun positif flag seperti belajar resiko rugi yang akan menurunkan resiko. Selain itu pula juga ada authority gap analysis seperti OJK, Bapepti, lisensi yang akan menambah jika tidak menyebutkan hal tersebut atau mengurangi jika menyebutkan hal tersebut. Setelah itu akan dilakukan penghitungan seperti jika skornya 65 akan menjadi bahaya dan di bawah 40 akan menjadi aman. Selain itu akan menjadi waspada. Berikut adalah contohnya. Di video yang saya gunakan mendapatkan angka 65% atau waspada. Sekian presentasi kode dari saya. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, algoritma ini bukan hanya sekedar program pemindaian kata, melainkan sebuah lapisan perlindungan publik di era digital. Dengan transparansi skor risiko, kita bisa memitigasi bahaya informasi menyesatkan dari para pseudo expert. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.